Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita sedang berlari dari kejaran beberapa penjaga kerajaan sambil membawa seorang bayi menuju ke bantaran sungai. Karena para penjaga terus mengikuti, si wanita berhasil menghabisi beberapa penjaga sampai akhirnya ia rela mengorbankan dirinya sendiri tenggelam demi kehidupan sang bayi. Keesokan harinya, warga sekitaran bantaran sungai melihat ada seorang bayi dan langsung menyelamatkannya, meski si wanita sudah tak bisa ditolong lagi karena telah meninggal, sampai akhirnya hanyut terbawa arus sungai. Sempat ingin mengembalikan bayi itu, tapi seorang wanita yang bernama Mangalam ini parasnya tak mengizinkannya dan berniat mengadopsi anak tersebut. इस बच्चे को मेरी गोदी में गंगा मैया ने डाला है। क्या देख रहे हो? बंद कर दो गुफा। Dan kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Sipa. Saat ini Sipa sedang memperhatikan air terjun dan penasaran dengan apa yang ada di balik air terjun tersebut, sampai si ibu mencoba menakut-nakutinya dan membawa Sipa pergi ke sana. ऊपर भूत प्रेत रहते हैं। बच्चों को चीर फाड़ के खा। मैं ऊपर जाऊंगा। Penasaran dengan keadaan di atas air terjun, Sipa terus berusaha mendaki air terjun tersebut dari mulai kecil sampai dewasa, meskipun ia selalu gagal dalam percobaannya dan harus terjatuh berulang kali. Karena Sipa tak pernah sekalipun mendengarkan ucapannya, Mangalam berdoa kepada dewa agar supaya anaknya menuruti apa yang ia katakan. Yang di sana ada seorang ketua yang mengatakan jika Mangalam harus melakukan ritual itu sebanyak 100 kali lagi. मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। Merasa kasihan dengan sang ibu yang terus-terusan memandikan batu dewa, Sipa berniat membawa batu tersebut ke bawah air terjun agar sang ibu tak harus capek-capek lagi memandikannya, dan inilah yang ia lakukan. Melihat Sipa yang dengan mudahnya mengangkat batu tersebut membuat semua warga desa terkagum dan langsung mengikutinya sampai ke bawah air terjun, bahkan sampai membuat si ibu terharu hingga tak lama ia melihat ada sebuah topeng yang terjatuh dari air terjun. Semenjak mendapat topeng itu, Sipa sudah tak lagi berusaha memanjat air terjun, tapi sekarang ia malah terus memperhatikan topeng tersebut, sampai membuatnya penasaran seperti apa wajah asli pemilik topeng itu, dan kembali memanjat air terjun demi mengetahui sosok pemilik topeng ini sebenarnya. Bahkan Sipa mengikuti kemana arah bayangan seorang wanita misterius itu pergi. Setibanya di atas air terjun, Sipa melihat seorang wanita sedang dikejar oleh beberapa orang yang ingin menghabisinya, sehingga ia terus mengikuti kemana arah wanita itu pergi. Yang tak lama, Sipa dibuat terkesan dengan kemampuan bertarung si wanita misterius yang tak kenal takut. Yang hal itu tentu saja membuat Sipa sangat tertarik dengan si wanita, hingga akhirnya Sipa memutuskan untuk terus mengikuti mereka sampai ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyiannya itu, kita akan diperkenalkan dengan si wanita yang bernama Apantika. Ini paras cantiknya memberikan gelang milik temannya kepada kepala suku yang diambil dari salah satu penjaga kerajaan.
Di sana, si kepala suku melihat ada seorang pria sedang menangis hingga si kepala suku mengatakan jika mereka akan membebaskan sang ratu bernama Depasena yang dirantai oleh seorang raja dan diperlakukan seperti layaknya binatang. निकलने चाहिए। Dan tak lama, Apantika mengatakan kepada si kepala suku terkait kenapa mereka tak meminta bantuan seorang prajurit yang dikenal baik hati bernama Katapa dari kerajaan Mahismati. Kemudian si kepala suku menjelaskan jika Katapa tak bisa membantu mereka karena ia adalah seorang budak dari Raja Mahismati itu sendiri. महावीर कटप्पा के बारे में लोगों से सुना। टप्पा सिंहासन के गुलाम हैं। Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang budak kerajaan bernama Katapa. Saat ini Katapa dihampiri seorang penjual pedang berniat menjual barang hasil tampaan pengrajin mereka. Tapi Katapa merasa jika pedang yang si penjual bawa tak cocok dengan kecepatan mereka sehingga गुस्ताखी! setelah pertarungan selesai, Katapa diajak makan bersama oleh si penjual pedang, tapi Katapa langsung menolaknya karena seorang budak tak bisa makan dengan tamu kerajaan, meski Katapa sendiri adalah orang terdepan yang harus selalu melindungi sang raja. युद्ध में अपनी जान पर खिलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ता है। Karena kagum dengan kemampuan bertarung Katapa, si penjual pedang lantas ingin membeli kebebasan Katapa meski harus membayar 1000 kali lipat. Namun Katapa malah mengatakan jika si penjual tak akan bisa membelinya karena dulu nenek moyangnya telah berjanji bahwa orang yang lahir dari suku mereka akan tetap melayani Raja Mahismati. कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। Kembali ke Apantika, saat ini ia mencoba menenangkan dirinya dengan beristirahat di dekat sungai tanpa sadar jika ada seseorang yang sedang menato tangannya dari bawah air. Demi menepati sumpahnya, kepala suku berniat membebaskan Ratu Depasena tepat saat seluruh anggota kerajaan sibuk mempersiapkan acara ulang tahun Raja Baladepa dan mengirim Apantika untuk pergi ke sana. Ketika Apantika hendak diberikan gelang kehormatan, si kepala suku melihat di tangannya ada sebuah tato dan langsung berspekulasi jika Apantika hanya mementingkan kecantikannya. Sehingga hal itu membuat Apantika langsung meyakinkan si kepala suku bahwa dirinya sangat siap untuk pergi ke Mahismati. कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, तो मुझे जाने दीजिए। 2 दिन बाद तुम्हें कूच करना है, तैयारी करो। Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang raja bernama Baladepa atau kita panggil saja Baladep. Saat ini dia sedang melakukan duel untuk menumbangkan seekor banteng. Sempat berhasil menumbangkannya, tapi ternyata banteng itu masih sangat kuat sehingga bukannya berterima kasih kepada Katapa karena kesetiaannya, Baladep malah menganggap jika Katapa mempunyai keinginan besar untuk menghabisinya. Namun karena Katapa telah menyelamatkannya, Baladep ingin memberikan Katapa sebuah hadiah yang ia inginkan. Tapi Katapa hanya ingin Baladep membebaskan Ratu Depasena yang sudah dirantai selama 25 tahun. कर दीजिए। 25 सालों से देव सेना दंड सह रही है। Depasena sendiri tersiksa di balik jeruji besi yang selama 25 tahun terus mengekangnya. Saat ini Depasena dihampiri oleh Baladep dan anaknya yang ingin melihat penderitaan yang dirasakannya. Di mana Baladep menanyakan terkait keberadaan anak Depasena yang namanya sudah tak terdengar lagi, sekaligus mengatakan jika hanya mereka berdua yang masih mengingatnya. मैं सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, दोनों की इच्छाएं अधूरी हैं।
Malam harinya, Katapa menghampiri Depasena dan memujuknya agar mau menuruti apa yang dikatakan oleh Katapa demi bisa membebaskan Depasena. Tapi Depasena percaya bahwa sang anak akan membebaskannya meski Katapa sendiri menganggap anak Depasena sudah meninggal. मेरा बेटा जीवित है वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा. Meski niat Katapa menolong Depasena, ia tak sengaja menjatuhkan ranting yang dikumpulkan Depasena, yang hal itu membuat Depasena langsung marah dan menjelaskan jika ranting yang selama ini ia kumpulkan untuk membakar mayat Baladev. प्राण हड्डियां शरीर सबको भस्म करने के लिए और उस दरिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा. मेरा बेटा आ. Sementara itu, Apantika masih dibuat penasaran dengan orang yang menato tangannya. Lantas ia pergi kembali ke tepi sungai karena menurutnya orang misterius itu akan datang setelah melihatnya. Dan ketika Apantika sedang membidik sambil memperhatikan dari atas pohon, ia tak menyadari jika si orang misterius itu ada di belakangnya dan kembali menato tubuh indahnya. Masih dibuat penasaran dengan orang misterius yang kembali menato tubuhnya, Apantika lantas menyusuri kemana jejak kaki orang misterius itu pergi, hingga tak lama ia berhasil menemukan keberadaannya dan... Meski Sipa sempat memperkenalkan dirinya, ia terus mendapat serangan dari Apantika yang menganggapnya adalah seorang penyusup, di mana hal itu membuat Sipa berinisiatif memasang jebakan agar dirinya dapat mengobrol dengan Apantika. Di sana, Sipa menjelaskan jika kedatangannya ke sana semata-mata hanya ingin melihat wajah asli dari pemilik topeng yang ia temukan di air terjun dan ingin mengetahui siapa dia sebenarnya, sekaligus menyatakan perasaannya kepada Apantika, tapi ternyata Apantika tak terlalu mempercayai Sipa. ऊपर जो मुखौटा है उसमें प्यार करने आया. Melihat Sipa membawa topeng miliknya, membuat Apantika sadar karena memang benar kedatangannya Sipa ke sana hanya untuk menemuinya, bahkan sampai membuatnya terharu dengan ketulusan Sipa. सचमुच सारे पर्वत पार करके हैं. Merasa bersalah karena tak menepati janji, Apantika membius Sipa dan meninggalkannya begitu saja. Namun di tengah perjalanan, ia tiba-tiba diserang oleh para penjaga kerajaan yang langsung menyiksanya. Beruntung, Sipa datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sempat berniat menghabisi semua pasukan kerajaan, ada salah satu pasukan yang menyebut jika Sipa adalah Bahubali. Bahkan ia sampai tunduk kepada Sipa dan meminta agar tak menghabisinya. Hingga tak lama, banyak sekali pasukan mulai berdatangan dan membuat Sipa langsung membawa Apantika berlari dari kejaran pasukan itu, sekaligus menyelamatkan dari badai salju. Setelah selamat dari badai salju, Sipa berniat mengambil alih beban kewajiban Apantika yang sudah menjadi miliknya. Meskipun ia sedikit pun mengetahui siapa itu Depasena, tapi Sipa berjanji akan membebaskan Depasena dan membawanya kembali sehingga Sipa langsung bergegas pergi menuju ke Mahismati. वचन देता हूं. Di Mahismati sendiri, Baladev sedang membangun sebuah patung emas tinggi 100 meter yang akan diakui dunia, yang dapat membuat Baladev tersohor dan akan mengadakan sebuah perayaan yang meriah.
Setibanya Sipa di Mahismati membuat Depasena sangat senang karena menganggap sang anak yang bernama Bahubali telah kembali ke sana dan ternyata anak yang ia maksud adalah Sipa itu sendiri. मेरा बेटा आ गया बाहुबली लौट आया Di saat pengangkatan patung Baladev, Sipa membaur bersama seluruh masyarakat Mahismati dengan cara menutup wajahnya dan ketika patung emas itu akan terjatuh menimpa warga, Sipa bergegas membantu agar patung tersebut tetap berdiri. Namun di saat ia berhasil menolong mereka, ada seorang warga yang melihat wajah Sipa dan langsung menyerahkan nama Bahubali, bahkan sampai membuat Mahismati menggema sekaligus semangat para pekerja yang kembali membara. Sipa sendiri berhasil melumpuhkan salah satu prajurit dan memakai baju jirah milik si prajurit demi menyelamatkan Depasena. Sementara itu, Baladev dibuat marah ketika mendengar nama Bahubali kembali menggema di Mahismati dan berpikir jika patung Bahubali akan lebih besar dibandingkan dengan patungnya. Sementara itu, Mangalam yang khawatir dengan Sipa karena sudah beberapa hari tidak pulang, meminta seluruh warga agar membantunya menyingkirkan batu yang menghalangi mulut gua yang dulu pernah ia tutupi, di mana ia berniat pergi ke ujung gua itu demi membawa Sipa kembali ke sana. Di sisi lain, Apantika kembali ke tempat persembunyiannya untuk meyakinkan sekaplah suku agar mempercayai jika Sipa yang saat ini sedang berusaha menyelamatkan Depasena. देवसेना को छुड़ा लाएगा मेरे साथ आइए ठीक है। Singkat cerita, Katapa mengambil pedang milik Bahubali yang sudah terkubur selama puluhan tahun, di mana ia menganggap jika hidupnya seperti orang mati, berbeda dengan Bahubali yang meskipun sudah meninggal, tetapi tetap hidup di hati orang-orang. और आप मरने के बाद भी लोगों के मन में जीवित हैं। Baladev sendiri masih memikirkan kejadian tadi siang yang membuat nama Bahubali menggema di Mahismati, sehingga ia mengumpulkan seluruh penjaga kerajaan untuk mencari siapa orang pertama yang menyerahkan nama Bahubali. Siapa yang berhasil memanjat ke kediaman raja, melihat ada seorang wanita tepat di tengah kota Mahismati sambil memperhatikan jalur untuk melarikan diri. Namun tak lama, ia melihat puluhan pasukan yang dipanggil oleh raja dan meminta Sipa bergabung bersama mereka. तुम यहाँ क्या राज बुला रहे? चलो। Di sana Baladev ingin menanyakan terkait orang yang pertama kali meneriakkan nama Bahubali, di mana para penjaga mengaku tak melihat orang yang dimaksud. Namun tak lama, Sipa mengaku jika ia melihatnya hingga membuat Baladev memanggilnya, padahal Sipa memiliki rencana untuk membuat sedikit kekacauan. Meskipun dikejar oleh puluhan orang, Sipa berhasil meloloskan diri dari kerajaan prajurit kerajaan dan berusaha menyelamatkan Depasena. Namun ketika Sipa melihat Depasena dirantai, hatinya seakan-akan merasa sakit dan langsung membuat adrenalin bertarung Sipa memuncak sehingga Sipa berhasil menghabisi para prajurit dan membawa pergi Depasena, yang hal itu diketahui oleh Katapa yang langsung bergegas pergi menyusul kemana arah mereka akan pergi. Meski sempat mendapat beberapa hadangan dari prajurit istana, Sipa akhirnya berhasil melarikan diri dari sana dengan membawa Depasena. Namun ketika ia berhasil meninggalkan Mahismati, tiba-tiba
Sipa yang berhasil dibuat tak berdaya melihat Depasena diperlakukan seperti hewan oleh si pangeran, di mana hal itu membuat kemarahan Sipa kembali memuncak dan menghabisi seluruh pasukan yang ada di sana, sekaligus ingin menghabisi si pangeran saat itu juga. Kemarahan Sipa yang sudah mencapai puncaknya tak dapat terbendung bahkan oleh Katapa sekalipun, hingga tak lama Apantika dan yang lainnya datang disusul dengan pasukan kerajaan, di mana si kepala suku berniat menghentikan pasukan kerajaan tersebut. Melihat Katapa berniat mengambil pedang dari kuda yang ada di sana, dengan cepat Sipa berlari ke tempat kuda itu dan mengambil pedang tersebut, hingga pada akhirnya Sipa berhasil mengambil alih pedang itu dan berhasil memenggal kelapa si pangeran. Katapa sendiri berniat menghabisi Sipa setelah Sipa memenggal kelapa si pangeran. Namun ketika melihat wajahnya, ia dibuat tunduk oleh Sipa dan membuat semua orang yang ada di sana menuruti apa yang dilakukan oleh Katapa. बाहुबली Keesokan harinya Katapa sangat berterima kasih kepada Mangalam karena telah membesarkan Bahubali. Meski Sipa sendiri tak sedikit pun mengetahui siapa ia sebenarnya, namun ketika Sipa melihat Depasena terluka, ia merasa sakit dan ingin segera mengetahui kebenarannya. Katapa menceritakan jika Sipa adalah anak dari Amarenda Bahubali yang merupakan penyelamat Mahismati dan obat rindu bagi sang ibu Depasena, dan buah pengorbanan dari ibu suri yang bernama Sipagami. राजमाता शिवगामी देवी के बलि भल हो तुम। Sejenak kita akan dibawa mundur ke 50 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu kerajaan Mahismati didirikan oleh kakek Sipa yang bernama Maharaja Pikramadepa. Meski memiliki anak paling tua bernama Bizaidepa, Maharaja tak menobatkannya karena memiliki sifat licik, tapi ia menganggap hal tersebut karena memiliki kekurangan fisik yang membuat Bizaidepa marah. Pada suatu hari ketika raja wafat meninggalkan rakyatnya dan ratu yang tengah hamil 6 bulan, Mahismati menatap adik ipar raja sekaligus istri Bijaidepa bernama Sipagami lekas mengambil kendali kerajaan. Karena kecerdikannya, Sipagami hanya fokus pada kesejahteraan rakyat dan pertahanan kerajaan, di mana sang ratu melahirkan pada saat malam bulan baru, namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. महारानी को बचा नहीं दे माँ। Kekosongan tahta kerajaan menyebabkan gejolak pemberontakan dari orang yang bernama Martanda. Meskipun Sipagami seorang wanita, ia dengan tegas meminta semua orang mendukung keluarga kerajaan maju ke depan, dan ternyata hanya ada sebagian orang yang mendukungnya, sehingga membuat Sipagami memanggil Katapa agar menghabisi para pemberontak. Katapa! Rupanya masih banyak prajurit yang setia kepada Sipagami. Hal itu terlihat dari bagaimana mereka mengkhianati Martanda. Sampai-sampai Martanda berpikir jika Sipagami membayar prajuritnya dan berniat menghabisi Sipagami. राजतंत्र Meski para menteri meminta Sipagami menaiki tahta dan memerintah Mahismati, ia tak ingin menduduki kursi tersebut karena bagi Sipagami itu bukanlah tempat untuknya. Di sana, Bijaidepa menganggap jika Beladeplah orang yang akan menaiki tahta kerajaan, tapi ternyata Sipagami menganggap kedua anaknya berhak menduduki tahta sang raja dengan syarat orang yang lebih berani, bijaksana, dan penuh kasih sayang yang pantas dinobatkan sebagai Raja Mahismati. वही महाराजा कहला। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है।
Pada suatu hari ketika Bahubali selesai latihan dan sedang makan, ia melihat Katapa sedang mengambil makanan dan langsung menghampirinya berniat untuk meminta makanan tersebut. Tapi Katapa menolak kedatangan Bahubali ke sana karena merasa mereka berbeda kasta. Namun karena kebijaksanaannya, Bahubali meminta Katapa menyuapinya yang membuat Katapa merasa terharu. खिला दो मामा. Karena kedua pangeran memiliki kemampuan dan kepintaran yang setara, si Pagami sempat dibuat kebingungan dalam memutuskan siapa yang pantas menduduki tahta, sehingga si Pagami meminta para menteri agar membuat tantangan lebih sulit bagi mereka berdua. महामंत्री आगे की चुनौतियां और Tanpa si Pagami sadari, rupanya salah satu orang kepercayaan telah membelot dan mencuri rahasia militer Mahismati, di mana si Pagami memanggil kedua pangeran demi mencari keberadaan si pengkhianat dan mengetahui jika si pengkhianat sedang bersembunyi di suatu tempat, yang membuat kedua pangeran itu langsung pergi ke tempat tersebut. Setibanya di sana, Bahubali dengan kecerdasannya memiliki rencana untuk mengelabui si penjaga dengan membeli seluruh minuman yang ada di sana, di mana ketika semua orang sibuk memperebutkan minuman, ia berniat memanfaatkannya dan membawa si pengkhianat pergi dari sana. Rupanya si pengkhianat berhasil melarikan diri sampai ke pinggir tebing. Si pengkhianat sendiri sempat berniat melompat karena tak ingin disiksa oleh kedua pangeran. Tapi Bahubali berhasil merangkapnya, meskipun Baladev berencana membiarkan Bahubali terjun bebas agar tak ada lagi orang yang menghalanginya dalam menduduki tahta kerajaan. Beruntung tali itu tersangkut pada sebuah batu, hingga tak lama pasukan kerajaan datang dan membuat Baladev langsung menarik tali tersebut. Dan setelah berhasil menyelamatkan si pengkhianat dan Bahubali, Katapa mendengar jika si pengkhianat menjual rahasia militer itu kepada orang yang bernama Kalakeya. तुमने किसको पहुंचाए? बोलो. Si pengkhianat menjelaskan jika kelompok Kalakeya tak sedikit pun percaya pada taktik menyerang, bahkan jika saja Kalakeya menerobos kerajaan, mereka akan menghabisi semua anak yang tak berdosa dan menyiksa semua wanita, bahkan akan menghancurkan dan membakar semua yang ada di Mahismati. Bajaidepa sempat menganggap jika pasukan Mahismati dapat mengalahkan pasukan milik Kalakeya, namun setelah mendengar jika Kalakeya memiliki 100.000 orang, itu langsung membuat Bajaidepa terdiam karena mereka hanya memiliki 25.000 pasukan saja. खेत में सांड घुस जाए या राज्य में काल के देर नहीं लगती. Demi mempertahankan kerajaan Mahismati, Bahubali berencana menggunakan strategi Trisula yang dianggap Bijaidepa hanya ada dalam buku sejarah saja. Meski semua orang menyetujui strategi perang tersebut, termasuk si Pagami sendiri, dan mereka lekas langsung menyusun rencananya. पर्चियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊं. सेना को एक अभेद किले में. मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा. दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा. Si Pagami sendiri akan mengirim kedua pangeran ke medan tempur dan menyerang pimpinan pasukan musuh dari kedua sisi, dan dari perang itu pula akan menentukan siapa pangeran yang pantas menduduki singgasana Raja Mahismati, untuk kemudian membagi sisa tentara menjadi dua bagian untuk kedua pangeran tersebut. कालकेय सेना नायक का वध करेगा, उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंह. राज्यों में सेना बराबर बांट दो. महिष्मती Rupanya Bijaidepa telah memperlakukan Bahubali secara tidak adil dengan memberikan beberapa senjata yang hanya bisa digunakan menembus benteng. Namun karena kecerdasannya, Bahubali berniat menjadikan kain sebagai senjata. तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए. Singkat cerita, semua pasukan berkumpul di depan gerbang Mahismati bersiap melakukan perang. Tapi sebelum itu, mereka melakukan ritual khusus agar semua pasukan tak merasa takut sedikit pun. Di mana Bahubali membuat semua pasukan sangat bersemangat karena Bahubali menawarkan darahnya sendiri kepada sang dewi. मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है. जय माहिष्मति.
Sebelum perang dimulai, Sipagami sempat menegosiasikan perdamaian dan meminta Kalakeya pergi dari sana demi mendapat pengampunan dari kerajaan Mahismati. Tapi ternyata Kalakeya berniat menaklukkan kedua pangeran dan kerajaan Mahismati, di mana hal itu membuat Sipagami meminta kepada para pangeran agar membawa Kalakeya hidup-hidup meski tangan dan kakinya sudah dipotong, sehingga membuat Sipagami meminta Katapa meniup alarm tanda pertempuran dimulai saat itu juga. कटप्पा राजमाता समर शंख फूंक दो। Setelah semua persiapan dimulai, serangan dimulai dari pasukan orang yang dikomandoi oleh Baladev yang membuat sebagian pasukan Kalakeya tumbang. Sementara Bahubali melemparkan batu yang tak mengenai siapapun dan membuat Bijaydepa tersenyum tanpa sadar jika Bahubali telah merencanakan serangan yang sangat besar. Sementara itu, di garda terdepan Katapa meminta seluruh pasukan bersiap menghadapi pasukan Kalakeya yang mulai menyerang dan mencoba menembus benteng pertahanan. Melihat pasukan musuh mulai memberontak, Katapa langsung memerintahkan agar strategi Trisula segera dimulai, di mana kedua pangeran lantas mengendarai kuda masing-masing mengepung pasukan musuh dari berbagai arah. Meski Bahubali hanya diberikan senjata yang ala kadarnya, ia dapat dengan mudah mengalahkan semua musuh yang ada di hadapannya. Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Kalakeya menjadikan warga desa sebagai tawanan, yang hal itu membuat Bahubali menghentikan pasukannya, berbeda dengan Baladev yang terus menyerang dan tak sedikit pun mempedulikan masyarakat tak berdosa. Bahubali sendiri memiliki rencana untuk lebih dahulu menyelamatkan para warga dan menumbangkan sebagian musuh yang terus menghalangi, sambil terus menolong masyarakat yang tak berdosa. Tanpa Katapa sadari, rupanya Kalakeya mempunyai rencana untuk menebus benteng pertahanan, yaitu dengan mendobrak paksa pasukan miliknya. Dan benar saja, pasukan musuh dapat menembus benteng pertahanan dan menghancurkannya, bahkan sampai mengganti bendera Mahismati yang dianggap akan menjadi kematian bagi Mahismati. Dengan jiwa kepemimpinannya, Bahubali berhasil membangkitkan lagi semangat para pasukan yang sudah mulai pasrah dengan kematian mereka demi berjuang mempertahankan tanah kelahirannya. जय महिष्मते Tak lama Bahubali berhasil menembus pertahanan Kalakeya dan melawannya hingga pada akhirnya ia mampu mengalahkan Kalakeya. Demi tekad kuat yang terus membara, Bahubali sempat ingin memenggal kelapa Kalakeya saat itu juga, tapi karena ambisi menduduki tahta kerajaan, Baladev malah menghantam Kalakeya dengan senjatanya dan tak membiarkan Bahubali memenggal kelapanya. बह जाना चाहिए। Dari pertarungan yang dimenangkan oleh Baladev, Bijaydepa menganggap jika anaknya akan diangkat menjadi seorang raja. Meski begitu, Baladev hanya diangkat sebagai komandan pasukan dan menunjuk Bahubali sebagai Raja Mahismati. Alasannya karena Bahubali berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan rakyatnya sendiri.
Bizaide Payang merasa tak terima dengan keputusan si Pagami yang malah mengangkat Bahubali sebagai raja, sehingga hal itu tentu saja membuat si Pagami langsung marah dan Bahubali akan dinobatkan sebagai Raja Mahismati karena kata-kata yang keluar dari mulut si Pagami adalah hukum. ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। Kembali ke masa kini, Mangala merasa senang mendengar anak yang diasuhnya dari kecil merupakan anak seorang raja, sehingga ia ingin sekali melihat sang raja secara langsung. Namun kata Pak mengatakan jika sang raja sudah tiada. वो देवता अब नहीं रहे। Mendengar hal itu, sontak membuat Sipa bingung karena seorang pejuang sehebat sang raja bisa meninggal. Namun Katapa mengatakan jika sang raja ditusuk dari belakang oleh seorang pengkhianat yang ternyata pengkhianat itu adalah Tatapa sendiri. Tidak tamat dan tunggu kelanjutan film keduanya.